Halo, selamat datang kembali di kelas termodinamika lingkungan. Kali ini kita akan membahas, pertama-tama kita akan membahas soal yang kemarin ya. Jadi kemarin saya suruh kalian untuk menggambarkan sebuah, bagaimana kita menilai atau membuat bagan termodinamik dari, pertanyaan kita ya. Di pertanyaan yang kemarin itu mengenai lake example ya, kalau nggak salah ingat ya, memang yang lake example ini ya. Jadi kemarin saya bilang bahwa di dalam lake example ini kita, kita punya, kita punya sebuah lake gitu ya. Jadi kita gimana menggambarkannya gitu ya. Oke. Oke, kita punya sebuah lake ya. Oke, ini mohon maaf, oke. Kita punya sebuah lake di sini ya. Dan kemudian kita ini adalah, control boundary kita ya, kontrol volume kita ya. Ini adalah sebuah sebuah kontrol volumenya kita. Nah, di dalam lake ini, di situ kalian disuruh menggambarkan bagaimana sebuah termodinamikanya. Di situ dibilang bahwa lake ini dia menerima ya kan, menerima dari inputannya adalah kemarin disebut sebagai river ya. Kita sebut aja ini river 1 gitu ya, MR dari river. Jadi mass flux in dari river dan kemudian yang keluar yang kemarin sudah digambarkan oleh S1 gitu ya. Ini bukan tugasnya ya, digambarkan oleh S1 ini ya kemarin. Nah, di sini ada yang out itu ada mass flux dari river dan kemudian juga ada mass flux dari yang namanya, stream gitu ya, stream atau aliran. Itu seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ada yang namanya stream, dan kemudian di sini ada yang ini mass flux ke groundwater, dan kemudian diceritakan juga bahwa di sini yang ada di lake ini bisa mengalami yang namanya evaporasi ya. Jadi kita punya mass flux, evaporasi. Oh, nggak terlalu kelihatan ya. Jadi yang evaporasi ini ya, ya ini M evaporasi sama yang M groundwater ini ya, jadi M groundwater sama M evaporasi ini bisa kita anggap nol atau neglected gitu. Kenapa neglected? Karena di dalam soal itu tadi disebutkan bahwa, eee, mohon maaf ya harusnya disebutkan, sudah saya sebutkan kayaknya kemarin adalah river-nya mass flow yang masuk gitu ya, itu lebih besar sekali dibandingkan dengan mass flux-nya evaporasi dan juga mass flux-nya dari groundwater. Karena ini terlalu besar gitu ya, karena yang ini sangat besar, maka yang ini bisa neglect atau yang namanya kita abaikan gitu ya. Nah, ini untuk yang kemarin, yang ini soal tentang lake ya. Kemudian yang soalnya kalian adalah kita lihat. Oh sorry, ini ya lake juga tapi pristine stream dan kalian disuruh menuliskan segala-galanya. Nah, kalau misalkan saya nih, ini tergantung kalian, kalian lebih sukanya seperti apa gitu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menuliskan apa yang diketahui ditanya jawab dulu gitu. Kenapa lebih suka menuliskan hal tersebut? Karena enak kalau kita tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan kemudian baru kita menjawab soal gitu ya. Jadi saya akan terbiasa menuliskan diketahuinya dulu. Nah, diketahuinya a lake receive 40,000 meter kubik per day gitu ya. Yang namanya liter per hari gitu ya. Kita kemarin sudah belajar di sini ya. Um, ini di sini ya. Yang namanya volume per time gitu ya. Volume per time itu adalah flow rate gitu ya. Jadi itu adalah flow rate. Nah, kemudian itu adalah flow rate dan kemudian kita lihat flow rate-nya berarti Q ya. Q masuk gitu ya, yang masuk ke dalam sebuah lake itu 4.000 meter kubik per day dan ini pristine.
kita tuliskan ini kondisinya adalah pristine stream gitu ya. Dan kemudian industrial polluter also dump, berarti key in dari ini kita sebut saja QL in, ini Q industry in gitu ya. Also dump polluter 430 meter kubik per day gitu ya. Of untreated seaweed with a pollutant concentration. Oke, berarti pollutant concentration, yang namanya concentration jelas C ya. Dimana konsentrasi polutannya adalah dari industri ya, berarti kita samakan aja bahwa polutan dari industri itu yang masuk adalah 180 mg per liter gitu ya. Kemudian the lake has a volume gitu ya, berarti volumenya lake-nya ini adalah total dari 100.000 meter kubik. Dan kemudian if the pollutant decay with first order, berarti kita tuliskan lagi kondisinya sudah pristine, dia kondisinya first order kinetic ya. Oke, first order kinetic berarti nanti dia pakai itu with a reaction rate constant. Reaction rate constant biasanya K ya. 0,7 per day. Dia minus 1 ya per day gitu ya. What is the steady state concentration of the pollutant in the lake? What is the steady state ini juga merupakan sebuah kondisi yang harus ada ya, steady state. Nah, what is the steady state concentration of the pollutant in the lake? Berarti kita harus menggambarkan dulu nih ya. Kita harus menggambarkan dulu bagaimana dia masuk dan keluar. Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita harus menggambarkan dulu bagaimana gambar dari mass balance-nya. Jadi kita tahu di sini ada, ditanyanya adalah concentration of pollutant ya. Oke, ini saya hapuskan. Oke, kita gambarkan ini adalah di sini ya. Sekarang perhatikan yang ini bahwa di sini ada gambar lake-nya kita sebagai kontrol volumenya kita ya. Di sini lake gitu ya. Dan kemudian di sini ada Q yang masuk gitu ya, QL yang masuk. QL yang masuk adalah 4.000 meter kubik per day. Dimana di sini ada konsentrasinya nggak? Ada loh di dalam sini. Ini konsentrasinya yang mana? Ini konsentrasinya yang mana? Kalau yang QL ini, ada konsentrasinya. Konsentrasinya dari mana, Bu? Ini, pristine. Kalau pristine itu namanya sesuatu yang masih, sesuatu yang masih normal, masih belum tercemar sama sekali. Berarti konsentrasinya pasti ya, konsentrasinya ini pasti 0. Gitu ya, yang masuk dari, gitu ya. Dari stream ini ya, dari stream. Mohon maaf, berarti ini saya ganti stream ya, QS in gitu ya, ini pristine. Oke. Berarti ini CI, boleh ini CS-nya ya. Berarti CS-nya 0 karena concentration dari streamnya 0. Kenapa? Karena dia pristine. Kalau kita kemarin punya merek minuman namanya pristine, itu berarti dia menandakan bahwa apa yang kita minum itu benar-benar pure, natural, nggak ada polutannya. Berarti konsentrasi dari polutannya berarti kita bisa bilang 0 gitu ya. Berarti CS-nya 0, QS ini 4.000 meter kubik per day. Kemudian ada masuk lagi nggak dari siapa? Dia bilang an industrial polluter also dump. Berarti ada masuk lagi dari industri, di mana QE industri yang in tadi berapa? Itu 430 meter kubik per day ya, 430 meter kubik per day. Nah, kemudian kita bisa lihat juga apa? Ada konsentrasinya di situ dengan konsentrasi berapa? Yaitu 180 mg per liter. Nah, sesuai dengan hukum konservasi massa, apa yang masuk pasti sama dengan apa yang keluar. Berarti, tapi di sini yang keluar pasti adalah streamnya dari flow rate-nya dari stream sama flow rate-nya dari industri ya. Ini yang out. Gitu. Jadi nanti gambarnya harusnya seperti ini. Oke, bisa dipahamin?
Oke, bisa dipahami ya. Dan ini ada QS ditambah QI gitu ya. Sorry, ini QS ditambah QI karena dari stream dan juga dari polutan. Dan kemudian di sini juga ada C out, di mana yang konsentrasi yang out di sini kita belum tahu ini. Kita belum tahu ya. Nah, kemudian kemarin dari rumus mass balance itu akumulasi gitu ya. Akumulasi itu sama dengan apa? Sama dengan yang in dikurangin out gitu, ya kan? Habis gitu ditambah kurang apa? Ditambah kurang sama in out ditambah kurang sama reaction rate, di mana reaction rate itu RV gitu ya. Nah, yang in out itu kemarin apa? Berarti C in Q in gitu ya, kurangin sigma ya, jumlah, dikurangin sigma dari C out Q out gitu ya, ditambah kurang sama reaction rate. Oke, berarti di sini yang in ada siapa ini? Ada si yang kita yang in ya. Yang in ini berarti ada siapa aja? Yang masuk itu ada dari stream ya, berarti CS kali QS gitu ya. Ditambah dengan CI dari industri sama flow rate-nya industri gitu ya. Dikurangin apa? Dikurangin dari C out dikali QS plus Q industri gitu ya. Dari stream sama dari industri gitu ya. Nah, reaction rate-nya bertambah atau berkurang? Kalian tentukannya dari mana? Dari soal ini. Paham nggak dia bertambah atau berkurang? Kira-kira. Dia bertambah atau berkurang dari mana? Ada yang tahu? Diasumsikan, Bu. Biasanya jawabannya kayak gitu ya, tapi bukan diasumsikan ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari ini, decrease. Kalau decrease itu sama aja dia menurun ya, decrease yang namanya decrease. Kalau dia namanya nurun, berarti dia pasti reaction rate-nya dia pasti turun minus. Minus apa? Minus R kali V gitu ya, minus R kali V. Tapi R-nya itu harus mengikuti first order kinetic. Kalau first order kinetic apa? Kita lihat kalau first order kinetic kemarin apa? Ada nggak ya kemarin tuh ya? Oke, kemarin ada di mana ya? Oh, sepertinya karena yang menghilang gitu ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang first order kinetic, R-nya itu gitu ya. First order kinetic ini ya. First order kinetic itu saya terus ini first order kinetic itu adalah R-nya itu adalah K kali C. Berarti di sini adalah minus K kali C dikalikan dengan V. Karena dia mengikuti first order kinetic. Ada yang nol nggak di sini? Ada yang nol kira-kira? Ada yang nol nggak di sini, di daerah sini? Ada yang nol nggak? Ada ya. Yang mana yang nol? Akumulasinya jelas nol. Kenapa akumulasinya nol? Karena dia steady state ya. Jangan lupa dia steady state, akumulasinya 0 gitu ya. Dia steady state berarti accumulation-nya 0. Berarti ini akumulasinya 0. Apalagi yang 0? Ada tadi yang pristine berarti CS-nya 0. Berarti CS kali QS ini tidak ada gitu ya. Berarti nanti kita punya hasil akhirnya di dalam hasil akhir dari rumus sebelum kita masukkan lagi adalah kita ini ya, yang ini bisa kita otak-atik gitu ya. Di mana kita bisa ngotak-atik ini. Dan kemudian apa yang kita cari? Yang mau kita cari adalah berapa sih gitu ya. Berapa waktu dia steady state ya. What is the steady state concentration of the pollutant in the lake? Jadi kalau sudah terakhir gitu ya, karena sudah ada pristine masuk, ada stream yang masuk, ada polutan yang masuk, dia bereaksi terdike sebesar 0,7 per hari gitu ya. Nah, itulah yang akan membuat dia berkurang. Nah, kemudian yang akhirnya yang keluar konsentrasi akhirnya berapa? Nah, itulah yang akan kita cari. Ini adalah check out berarti yang akan kita cari gitu ya. Oke. Paham dulu di sini ya.
Oke, tadi kita punya sudah, rumus ini ya, rumus yang di sini tadi. Sebentar, saya coba besar bentar. Oke, sepertinya sudah bisa lebih besar ya, oke. Nah, jadi kita tadi sudah punya bahwa akumulasi gitu ya, akumulasi itu sama dengan berapa jumlah yang masuk dikurangin jumlah yang keluar, ditambah kurang sama transformation rate yaitu RV, di mana R-nya ini adalah bergantung pada berapa bergantung orde reaksi gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa menurunkan bahwa accumulation-nya dia 0. Accumulation-nya 0 karena apa? Karena dia steady state tadi ya, steady state. Kemudian CS kali QS-nya juga 0. Kenapa? Karena CS-nya 0 karena dia disebutkan adalah pristine, sesuai apa yang tadi saya katakan ya. Kalau pristine itu berarti dia masih eee, normal, masih pure gitu ya. Jadi dia tidak, terkontaminasi sama sekali, jadi konsentrasinya dari nol gitu. Dan kemudian nanti kita punya C out, ya kurangin C out yang kita masih belum tahu yang mau kita cari dan kemudian, ini adalah min Kc jadinya. Kenapa dia min? Karena nulisnya adalah di dalam soal decrease ya, decrease guys, di sini ada kata-kata decrease. Dan kemudian kenapa dia jadinya Kc, ini karena first order reaction berarti R-nya sama dengan Kc. Ya, ini nanti bisa dilihat lagi di YouTube sebelumnya sepertinya saya sudah pernah, tuliskan gitu ya, sudah pernah jelaskan ini gimana. Jadi first order-nya itu R adalah sama dengan Kc. Nah, kemudian tinggal kita otak-atik nih ya, ini 0, berarti 0 sama dengan Ci dikalikan Qi ya, dikurangin C out dikali sama QS ditambah QI industri dikurangin oke. Nah, ini konsentrasi apa ini yang di sini? Yang ada di sini jadinya konsentrasi apa? Yang di sini adalah konsentrasinya adalah jadi konsentrasi yang out juga. Karena itu kan setelah dia bertransformasi ya, dia bertransformasi transformation rate karena kan yang ini yang bagian term terakhir ini ya, ya kan melihat tentang transformation rate gitu ya, tentang transformation rate. Jadi dia, lihatnya ya C-nya yang C out ini yang di akhir gitu ya. Berarti di sini konsentrasinya adalah konsentrasi yang out dikali dengan volume gitu ya. Sekarang kalau mau kita, jadikan satu ya yang C out gitu ya, yang ini yang sudah positif biarkan positif ya, berarti CI kali QI itu sama dengan ini ke sana ya, C out QS plus QI gitu ya. Kemudian ke sana jadi plus juga, plus K kali V kali C out. Oke. Di sini di kiri, ya di kanan kita punya C out bersama-sama ya. Berarti boleh saya keluarkan adalah C out dikali apa? Dikali QS plus QI sama plus KV. Ini ya, C out yang boleh keluar. Saya bisa bilang seperti itu ya, berarti kan C out kali ini kan dikali juga ya. C out dikali QS plus QI sama plus K kali V gitu ya. Nah, berarti C out-nya adalah C industri dikalikan Q-nya. Industri dibagi sama apa? Dibagi QS plus QI gitu ya. Ditambah sama K dikali volume. Bisa ya? Bisa ya, ini kenapa bisa muncul yang ini? Bisa ya? Gimana bisa muncul yang ini tadi? Oke. Nah, kemudian nih, gimana cara ngitung ya? Udah tinggal masukin aja nih, kita tinggal masukin aja. Oke, kita tinggal masukin aja ya ke sini. Berarti C out adalah kita tadi punya CI kali KI ya, kali QI gitu. CI-nya berapa? Tadi C dari industri adalah 180 miligram per liter. Tolong diisi ya, tolong di liter tetap ditulis liter atau mau dituliskan 1 liter berapa guys? 1 desimeter kubik ya. Ingat ya? Oke, 1 liter berapa guys? 1 liter 1 desimeter kubik ya. Kita tuliskan aja dulu liter. Tapi yang lainnya gimana? Yang lainnya, jadi kalau 1 liter ini berarti 1 desimeter kubik gitu ya. Nah, kita lihat yang lainnya. QI-nya berapa?
QI adalah industri poluter yang masuk adalah 430 guys, meter kubik per day gitu ya. Dibagi, oke berarti ini guys desimeter kubiknya harus kita ubah ke meter kubik ya. Berarti kalau mau diubah ke meter kubik, 1 desimeter kubik itu sama dengan berapa? Kita mau menghilangkan desimeter kubik kan ya? Ya, 1 desimeter kubik ini adalah 1000 kan ya? 1000. Jadi kalau dia 180 miligram per desimeter ini per liter ya, tapi kalau dia mau dijadikan, oh mohon maaf, ini mau kita jadikan meter kubik ini di sini ya, ini mau dijadikan meter kubik, gitu. Kalau ini mau dijadikan meter kubik, berarti dalam 1 meter kubik ada 1000 desimeter kubik. Itu ya, paham ya? Oke, paham ya. Jadi karena apa nih? Karena dia ini desimeter kubiknya mau diubah menjadi meter kubik gitu ya. Dalam 1 meter kubik adalah 1000 desimeter kubik. Oleh karena itu saya tuliskannya seperti ini ya. Oke, ini yang atas sudah jadi dibagi sama QS ditambah QI. QS-nya tadi dari stream ya. Dari streamnya ada 4000. Kemudian meter kubik per day ya, dan ini meter kubik per day sama berarti 4000 ditambah 430 meter kubik per day gitu ya. Oke. Dan kemudian apa? Dan kemudian lagi ada eh K ditambah K dikali V. K-nya berapa? K-nya itu rate konstan ya, 0,7 per day dikali sama volume. Volumenya berapa? Volumenya ada di mana? Volumenya ada bilang 100.000 gitu ya. 100.000 meter kubik. Oke, ini bentar, ini coret. Oke, kita punya meter kubik di sini. Coret ya. Ini miligram, ini meter kubik per day, ini meter kubik per day ya yang bawah. Berarti yang bawah ini punya sama ya meter kubik per day, ini meter kubik per day ya. Kita coba kita lihat dulu 180 kali berapa ini guys? Wah banyaknya. 180 kali saya hitung pakai kalkulator dulu ini ya. Oke, ini berarti nanti gimana ya? Saya lebih suka kalau yang 000 dijadiin 1 gitu ya. Jadi 18 nanti kali 43 dikali 10 pangkat tuh 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya, berarti ada sekali 10 pangkat 5. Ini satuannya berarti jadi miligram per day gitu ya. Kemudian yang bawah ada 4430. Oke, berarti ini besar sekali ini, 4430 ditambah 0,77, oke, 70.000. Nah, ini satuannya adalah meter kubik per day, gitu ya. Oke, nah berarti di sini ini kan nanti akan kita dapat nih D-nya sama-sama hilang. Kita akan dapat dia satuannya adalah miligram per meter kubik, di mana itu sama ya kayak satuannya yang di sini itu miligram per liter kan ya, miligram per liter. Jadi ini miligram per meter kubik, berarti nanti harus kita ubah, entah kalian mau ngubah ataupun nggak diubah sebenarnya nggak apa-apa, asalkan satuannya benar gitu ya. Kalau yang ini berarti miligram per meter kubik. Nah ini berapa nih guys hasilnya? Silahkan dihitung nih coba. Oke, saya hitung-hitung saya dapat 1039,9 meter, miligram per meter
kubik ya, 1039,9 miligram per meter kubik kalau yang saya dapat, gitu. Nah, itulah tadi ya, jadi tadi kita temunya adalah 1039,9 miligram per meter kubik. Kalau ini mau dijadikan miligram per liter sama seperti di soal ya. Kalau ini sama-sama seperti di soal tuh, ini kan kalau di soal itu kan miligram per liter. Nah, ini sama, berarti yang di bawah meter kubiknya kan yang diganti ya. Jadi 139,9 miligramnya tetap, kemudian meter kubiknya tetap. Nah, ini meter kubiknya yang akan diganti desimeter kubik. Nah, berapa desimeter kubik itu ke meter kubik? Itu kan 1000 kan ya? 1000 desimeter kubik itu 1 meter kubik. Berarti ini dicoret, berarti ini kalau mau dibuat menjadi itu jadi 1,04 miligram per liter. Gitu ya. Nah, kita ini nemu jawabannya. Oh, sorry. Oke, 1,04 miligram per liter. Kita nemu jawabannya ini. Itu untuk soal yang pertama ya, bisa dipahami? Oke, jadi kalau nanti ada pertanyaan, besok silakan ditanyakan di kelas. Nanti kita next, kita ke soal yang kedua ya.